sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Salve. Yang saya hormati, Forkopimda Provinsi Maluku yang berkenan hadir di sini, yang terhormat Bapak Panglima, Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, yang terhormat Pak Kapolda, Irjen Polisi Edi Suditro Tambunan, yang terhormat Ketua DPRD Saudaraku Benhur Watubun dan Wakajati Maluku Dr. Jeferdian SHMH. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, yang saya hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, para Arab, Lusiu, Lorlim, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan atas berkat dan keberkahannya kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara pertemuan stakeholders dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut baik pertemuan ini sebagai upaya kita bersama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, kita sadar betul bahwa dinamika dan persoalan sosial yang terjadi sekitar kita semakin beragam dan berwarna. Masalah-masalah, gangguan sosial, penyakit-penyakit sosial yang kita alami selama ini, misalnya masalah minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, berdampak pula pada perkelahian antara remaja dan perorangan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, agama, adat, dan budaya, terpaksa harus dilakukan melalui jalur hukum agar tidak meluas menjadi perkelahian komunal. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, warisan leluhur yang digambarkan dalam filosofi Aini Ain, satu lihat satu, satu sayang satu, satu dukung satu, dan seterusnya, mestinya dimaknai sebagai suatu ikatan keluarga persaudaraan sejati masyarakat Maluku Tenggara yang secara turun-temurun harus dijaga, dirawat, dan dipelihara di bumi dan gunung Awali. Izinkanlah kita untuk menyampaikan sambutan ini dari hati beta keluar dari sambutan yang telah disiapkan oleh Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekretaris Daerah. Bapak Ibu sekalian yang beta hormati, beta kasihi, dan beta banggakan, hari ini adalah hari ke-82 beta dan Pak Bulapanat, Pak Bupati, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual ketemu dilantik sebagai Kepala Daerah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tanggal 20 Februari yang lalu. Dan sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku, ini undangan resmi pertama dari Kepala Daerah di Provinsi Maluku yang diterima oleh Gubernur untuk datang bertatap muka dengan warga masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para raja, dan segala macam stakeholders yang ada di sini. Pak Bupati, terima kasih banyak. Ini perhatian yang luar biasa dari Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, beta dan Pak Bulapanat, kita harus katakan jujur di depan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami mewarisi tata kelola pemerintahan yang tidak terlalu ideal. Kami juga mewarisi tata kelola keuangan khususnya yang juga sangat kurang ideal. Tetapi kami tidak mau menengok ke belakang, Pak Bupati. Kami tahu itu sahabat baik, Pak Bupati.
dan Pak Abdullah Banat bukan orang Jawa, bukan orang Maluku asli. Tapi kau percaya filosofi mikul dulu dengan Jero. Dan terjadi di masa kemarin, segala itu berlalu sejalan dengan tiupan angin berikan dari kota tua. Kita mau menatap ke depan. Kita mau pastikan langkah kita ke depan adalah langkah yang tepat. Langkah yang tidak keliru karena kita mau telah belajar dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelum kita. Bapak Ibu dan Saudara semua warga masyarakat Maluku Tenggara dan kota tua yang berkenan hadir di siang dan sore hari. Dalam visi misi pemerintahan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Banat, kami menegaskan ada 7 prinsip utama yang masuk skala prioritas yang kita sebut dengan Sabta Cita Lawamina. Yang pertama bagi kami adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang harus kita perbaiki dan kita bentuk menjadi tata birokrasi yang melayani, yang kompeten, kapabel, dan tata kelola itu kami akan lakukan secara transparan dan inklusif. Mengapa ini menjadi penting bagi kami Bapak Ibu sekalian? Karena tidak mungkin kami mengatur masyarakat, tidak mungkin kami menggerakkan roda pembangunan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat kalau internal kami di pemerintahan sebagai satu tim kita tidak terkelola secara baik. Oleh karena itu tata kelola pemerintahan atau tata birokrasi itu menjadi top prioritas bagi kami. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, peningkatan sumber daya manusia Maluku yang unggul dan berdaya saing menjadi sesuatu yang sangat penting. Kami mewarisi bumi yang sangat kaya. Maluku yang luar biasa kaya dan indah ini adalah anugerah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa bagi kami orang-orang. Tapi sejarah membuktikan ratusan tahun lamanya kekayaan ini telah diekstrak oleh orang-orang luar, diambil, dihisap secara eksklusif, tidak inklusif. Dampak pemberian kesejahteraan kepada rakyat dan kemajuan daerah itu minimalis sekali kita rasakan. Kita belajar dari sejarah zaman VOC berlanjut sampai mungkin juga hari ini dan sampai sekarang. Oleh karena itu kita menghendaki munculnya dan kita membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berkesaing supaya bisa menjadi Tuhan di negeri sendiri. Supaya kita tidak kalah bersaing dengan saudara kita dari luar. Kalau pendidikan di luar sana mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, mestinya pendidikan di Maluku juga harus bisa menghasilkan hal yang sama. Tetapi hari ini kita mau bilang kepada saudara semua, khususnya Bapak Ibu yang terlibat di sektor pendidikan. Jika dulu kala orang-orang Maluku membuka mata dan peradaban sudut bangsa lain di kawasan timur, orang-orang Maluku mengajar orang-orang Papua, Maluku Utara, mengajar sampai di Makassar, bahkan sampai di Malaysia. Hari ini Bapak Ibu semua, kualitas pendidikan Maluku dengan segala hormat, kita mau bilang jujur pada teman semua, masih rendah di Republik ini. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Karena itu kita menggerakkan semua energi terbaik kita untuk memastikan peningkatan sumber daya manusia Maluku yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dan berikutnya Bapak Ibu semua, kekayaan alam yang kita miliki di Maluku, anugerah yang luar biasa ini harus bisa kita kelola dia secara bertanggung jawab, berencana dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah Maluku. Kita tidak bisa membiarkan kekayaan itu dikelola sembrono dan ugal-ugalan, tidak bisa. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan kekayaan alam ini kita harus wariskan dia juga kepada anak-anak cucu kita ke depan. Karena itu siapapun juga, kita tahu sini ada banyak investor, banyak bisnismen yang ada di sini, sahabat-sahabat kita juga. Karena itu kepada siapapun juga, Gubernur Maluku menyatakan secara clear dan jelas pesan beta, kami terbuka untuk investasi masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Kami bagian dari NKRI, kita tidak bisa menutup pintu terhadap seperti untuk berusaha di gunung tanah ini, di bumi raja-raja ini. Tapi kami harus menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Maluku haruslah investasi yang etis dan bertanggung jawab.
Artinya, kalau mau masuk ke Maluku, yang pertama patuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu prinsip pertama. Dan yang kedua, harus merekrut tenaga kerja lokal yang signifikan. Jangan bawa tenaga kerja dari luar untuk menjadi penonton. Tidak boleh. Kalau cuma hanya galekot, kalau cuma hanya pekerjaan-pekerjaan unskilled, masa mesti bawa dari luar buat apa? Maksud saya bukan berarti kita tertutup terhadap lapangan pekerjaan, tidak juga. Tapi kepentingan prioritas memastikan ada intervensi kebijakan dari pemerintah yang arif untuk memastikan kesempatan kerja itu dimiliki juga oleh rakyat kita di negerinya sendiri. Dan yang ketiga tentu saja jika ada teknologi yang digunakan dalam pengembangan usaha dan prestasi itu, maka harus dapat dipastikan bahwa teknologi itu harus ditransfer atau dialihkan satu saat nanti kepada tenaga-tenaga kerja lokal kita. Bapak Ibu, Pak Saudara yang kita hormati, tadi Pak Bupati sudah sampaikan soal apa artinya esensi pembangunan yang sebenarnya. Bukan sekedar membangun gedung-gedung, bukan membangun pencakar langit. Betul, membangun fisik itu penting. Tapi jauh lebih penting menurut saya adalah kita harus memastikan kohesi sosial. Kita harus memastikan perekatan hubungan sosial yang kuat. Kita harus memastikan persatuan di antara anggota kelompok masyarakat menjadi faktor yang paling determinan. Membangun gedung bertingkat, membangun fasilitas publik yang bagus. Kalau terjadi gejolak, konflik, rusuh dan sebagainya, terbakar menjadi arang dan debu, apa artinya pembangunan? Kita kembali ke square nol lagi, ke square zero lagi. Buat apa itu? Dan kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Karena ada yang paling penting, yang krusial yang harus dilakukan, memastikan persatuan di antara kelompok-kelompok masyarakat kita. Itu jauh lebih penting. Kita mengidentifikasi gejolak yang terjadi di masyarakat kebanyakan terjadi karena masalah tapal batas. Waktu pada Pak Nur, tapal batas itu menjadi faktor paling utama. Orang berantem karena tapal batas, orang Bakalai angkat badan salah satu hanya karena tapal batas. Tapi yang kedua juga dari data yang kami peroleh dari kepolisian, faktor minuman keras dan narkoba. Itu juga adalah faktor yang membuat anak-anak muda kita kemudian terlibat dalam tindakan-tindakan melawan hukum, tindakan-tindakan pidana dan sebagainya. Oleh karena itu di depan Pak Kapolda yang terhormat yang hadir bersama-sama teman-teman Forkopimda yang lain di Bumi Waktu Bali, kita bermohon sebagai gubernur, sebagai mitra Forkopimda, tindakan tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum wajib dilakukan. Ini dilakukan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di negara hukum Indonesia. Tetapi itu adalah pilihan terakhir kalau pilihan-pilihan alternatif yang berbudaya. Pendekatan penyelesaian sengketa dengan pendekatan adat budaya, pendekatan agama, pendekatan sosial lain itu dilakukan dan itu berhasil. Itu adalah pilihan utama. Orang tidak harus diproses hukum. Kalau pendekatan budaya, kearifan lokal kita bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik. Tetapi jika tidak berhasil dan tidak efektif, tidak ada pilihan lain, Pak Panglima, Pak Kapolda. Wibawa dan otoritas negara dan pemerintah harus ditegakkan. Negara tidak boleh kalah kepada orang-orang yang kemudian melakukan keonaran. betul. Masa negara harus kalah kepada seluruh orang yang melakukan keonaran, rusuh, provokasi dan sebagainya. Tidak boleh. Indonesia terlalu besar. Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Pulau Rote. Negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan menunjukkan wibawanya sebagai negara. Pemerintah harus hadir menunjukkan wibawanya sebagai pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum. Karena apa? Karena kita bersepakat hidup di negara hukum di Indonesia. Kecuali kalau Indonesia bukan negara hukum. Kalau Indonesia negara kekuasaan, maksud bukan resta, ya silakan saja, sewenang-wenang. Ya. Tapi ini negara hukum. Dan bagi saya dalam ruang masyarakat modern yang beradab, tidak ada ruang lagi bagi orang-orang untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan cara kekerasan. Itu uncivilized, itu tidak beradab. Cara yang beradab adalah menyelesaikan konflik dengan mekanisme kearifan lokal yang ada atau mekanisme hukum. Bukan orang menjadi hakim,
ya, kepada dirinya dan kasusnya sendiri tidak bisa. Dalam negara modern dan beradab tidak ada ruang. There is no room for uncivilized action like that. There is no room untuk tindakan-tindakan seperti itu. Karena itu kami memastikan bahwa hukum dan negara harus hadir. 82 hari menjadi gubernur Maluku, Bapak Ibu sekalian, terjadi letupan di berbagai tempat. Saya mengajak Pak Panglima, Pak Kapolda, mengajak Forkopimda yang lain, Pak Kabinda dan sebagainya. Pak Kabinda menambahkan saya kehebatan. Kita turun sama-sama ke lapangan. Kita turun ke lokasi yang bersengketa bukan untuk menunjukkan kehadiran kita secara simbolik, tidak. Kita mau bilang kepada rakyat, hei, negara ada. Ini negara hadir. Dan setelah turun, proses hukum berjalan. Dan sekarang kondisinya relatif stabil dan aman. Saya setuju dengan apa yang tadi Pak Bupati Tenggara sampaikan, sama. Syarat utama untuk roda pembangunan digerakkan, syarat utama untuk investasi masuk hanya soal stabilitas keamanan. Tidak ada investasi masuk di wilayah manapun kalau kawasan itu tidak aman dan stabil. Kalau kawasan itu bergejolak, jangan berharap investasi itu masuk. Dalam konteks Maluku, Bapak Ibu Saudara semua, kita sangat butuh investasi. Kenapa? Karena Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kemampuan keuangan daerahnya lemah. Kita hanya tergantung kepada dana transfer dari pusat. Betul Pak Bupati ya? PAD kita kecil. Untuk meningkatkan itu, kita hanya butuh investasi. Selain bisa memberi kontribusi buat pendapatan asli daerah, kita juga berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, tidak bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Tapi syarat utamanya adalah masyarakat harus guyup, stabilitas harus terjaga, masyarakat harus bersatu. Sekali lagi sebagai gubernur kita mau bilang buat saudara semua di Maluku Tenggara dan Kota Tua yang hadir di tempat yang berbahaya ini. Kalau kita mau Maluku maju, kalau kita mau Maluku ini maju, maka masing-masing kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan daerah ini. Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, Anda bisa membantu sekelompok orang. Ini kata orang-orang bicara. Kalau tidak bisa membantu sekelompok orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa membantu satu orang, bantu diri sendiri. Jangan jadi masalah buat orang lain. Itu saja cukup. Dengan demikian, kita bisa memberi kontribusi ke orang terbaik untuk gunung tanah yang kita cintai. Pak Bupati, terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Pak Panglima, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Wakajati, terima kasih untuk soliditas kita sebagai Forkopimda. Karena rakyat membutuhkan soliditas. Pemimpin-pemimpin yang bersatu, Pak Ketua DPRD, pemimpin-pemimpin yang bersatu adalah cerminan persatuan yang kita suarakan untuk dialami juga oleh masyarakat. Tapi kita harus menjadi contoh dan role model untuk itu. Terima kasih banyak untuk Forkopimda Provinsi Maluku. Pak Bupati, terima kasih banyak. Dan terakhir Pak Bupati, atas izin Kabupaten Maluku Tenggara, kita menggunakan kesempatan terbaik ini untuk meminta damai banyak buat masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tua yang kemarin pilih dari banyak untuk relawan-relawan banyak. Tapi mereka mau bilang di podium terhormat ini, Hendrik Leweris Abdullah Fanat bukan gubernur wakil gubernur lawan Mena. Kami gubernur wakil gubernur Maluku. Kami gubernur Maluku. Jadi itu semua Pak Bupati. Kita sebelum closing kita mau kasih satu testimoni. Beberapa hari yang lalu Pak Sekda datang dengan usulan promosi satu jabatan di satu badan di provinsi itu. Ada ponaan kandung beta di situ, perempuan namanya Marli Lewerisa. Itu anak perempuan dari kakak kandung beta, darah dari beta. Dipromosi bersama-sama dengan putri dari Warnungabal, namanya Ros Renyaan kalau tidak salah. Apa yang gubernur lakukan? Gubernur mempromosikan Nona Renyaan itu. Tapi tata kelola birokrasi yang baik adalah kompetensi, kapasitas, dan juga membutuhkan kearifan untuk menata kelola keseimbangan di Maluku. Sebab kalau tidak arif mengelola keseimbangan itu, kita menaruh bom waktu yang setiap saat dan sewaktu-waktu akan meledak dan mengakibatkan kehancuran yang destruktif bagi kita semua. Tata kelola yang seimbang adalah pilihan bijaksana dari pemerintahan.
dan kepada saudara semua. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.